Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung mendampingi anak-anak menyukseskan kegiatan pengembangan karakter. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa terrealisasi dengan baik. Sebelum itu kami mengucapkan penghormatan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Bapak Jasmin SPD, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu Guru dan staf SMA Negeri 1 Pulau Bunyu yang sudah bergabung di room ini ataupun yang sedang beraktivitas dan belum bisa bergabung. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Supaya lebih efektif ya, langsung saja kesempatan ini kami berikan kepada Ibu Norfa untuk bisa menyampaikan materi penguatan kepada peserta didik. Kepada Bu Norfa, kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bapak Ibu ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan GTK sekalian yang berbahagia, serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Baiklah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan materi. Adapun materi saya pada hari ini adalah mengenai tujuan kita memberikan pendidikan karakter dan pentingnya pendidikan karakter. Adapun secara tujuan utamanya, pendidikan karakter untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, sekarang ini kita hidup di era globalisasi yang sangat berdampak besar pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Di sini dengan kurangnya pendidikan karakter akhirnya akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan, perkelahian, dan sebagainya. Pada dasarnya pendidikan ini seharusnya diajarkan dalam keluarga masing-masing. Tapi sejauh ini yang dilihat kurang efektifnya diberikan dalam keluarga tersebut. Nah, inilah merupakan salah satu alasan kenapa Presiden kita, Pak Jokowi, itu memasukkan pengembangan pendidikan karakter ini dalam kurikulum ataupun dalam program, salah satu program beliau, yaitu memasukkan pendidikan pengembangan karakter dalam sekolah. Adapun nilai-nilai utama dalam pendidikan ini adalah yang pertama, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, adapun unsur-unsur karakter dasar yang harus ditanamkan adalah kejujuran, belas kasih, keberanian, kasih sayang, kontrol diri, kerjasama, dan kerja keras. Nah, sekarang bagaimana pendidikan itu diaplikasikan di sekolah? Itu ada beberapa cara. Beberapa kegiatan yang kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan.
di sekolah kita dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter. Yang pertama, melalui literasi sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya literasi di sekolah. Jadi budaya literasi ini hanya berlaku untuk peserta didik, tapi untuk seluruh warga sekolah. Selama ini kita sudah menerapkan hal itu. Yang pertama, dengan membuat pojok baca di setiap kelas itu ada, di tempat-tempat, di ruangan-ruangan yang sering dimasuki anak-anak, misalnya seperti UKS, ruang-ruang lain, itu sudah ada diletakkan pojok-pojok baca. Harapan kita adalah mereka bisa menambah wawasan dengan cara membaca tadi itu. Kemudian juga yang sudah pernah kita lakukan sebelum pandemi, yaitu pelaksanaan program literasi 15 menit sebelum proses KBM dimulai. Yang kedua, kegiatannya adalah dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita. Kegiatan ini sangat penting dalam sebuah sekolah. Kenapa sangat penting? Karena kegiatan ini bisa untuk memfasilitasi keragaman minat dan potensi. Karena kita ketahui setiap anak itu pasti mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Dengan kita menyediakan ekstrakurikuler di sekolah kita, berarti kita akan bisa mengetahui bakat dan minat setiap anak. Kemudian yang ketiga, kegiatan awal dan akhir pembelajaran. Ini pun sudah sering kita lakukan, sudah pernah kita lakukan sebelum masa pandemi, yaitu mulai dari pengkondisian siswa di awal kita masuk kelas. Saya ingat sekali dulu kita seringkali melaksanakan yang namanya berbaris di depan kelas sebelum masuk KBM, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga salaman dengan guru yang ada di depan kelas, menghormati gurunya, memberikan salam kepada gurunya, kemudian juga berdoa di setiap sebelum kita memulai KBM maupun setiap selesai KBM. Begitu mau pulang, kita juga membiasakan mereka untuk berdoa. Nah, harapannya dengan pembiasaan ini akan menanamkan karakter yang baik, pembiasaan yang baik buat mereka. Yang keempat, kita membiasakan sifat-sifat yang baik untuk tumbuh pada mereka. Misalnya kemandirian, berkolaborasi dalam setiap kelompok. Kita sering membuat kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok dalam kelas saat mereka belajar. Harapannya apa? Dengan kelompok-kelompok itu, mereka bisa akhirnya bisa berkolaborasi, bekerja sama yang baik, saling menghargai antar teman. Di dalam kelompok itu ada yang namanya saling menghargai, bergiliran memberikan pendapat, bertanya, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah penetapan tata tertib. Nah, ini tata tertib harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Jadi anak-anak sekalian harus memahami betul, harus tahu betul apa aturan yang berlaku di sekolah kita. Kalau perlu diulang-ulang dibacanya sampai bisa menghafalnya. Pada akhirnya tidak akan membuat kesalahan ataupun melanggar aturan tersebut. Ini contoh 5 kegiatan yang sering kita lakukan sebelum dulu masa pandemi, dan ini harapannya dengan kegiatan ini bisa membuat atau meningkatkan karakter anak-anak ataupun siswa kita. Harapan pemerintah, harapan kita semuanya
dengan adanya pendidikan ini, penanaman pembiasaan dan sebagainya, akhirnya kita akan bisa mencapai tujuan diadakannya pendidikan karakter ini, yaitu menciptakan masyarakat ataupun negara yang unggul, yang berakhlak mulia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan agama kita. Saya kira cukup demikian Pak Eri, penyampaian dari kami. Kepada Pak Eri. Bu, saya ingin Iya, bertanya, pengembangan karakter ini menjadi suatu hal yang berguna untuk kedepannya gitu, nah Bu. Maksudnya supaya kita ini anak-anak semua itu walaupun dalam jarak jauh gitu Bu, pengembangan karakter ini tetap dilaksanakan walaupun tidak dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Pertanyaan Duriana? Iya Pak. Ya. Ya, kita terapkan walaupun kita di dalam rumah gitu, kenapa? Iya. Dalam melakukan UGJ. Ya Ibu. Itu Bu, mungkin bisa diberikan jawaban Ibu terkait poin-poin tadi Bu, terkait pengembangan karakter yang sudah disampaikan supaya bisa maksimal kita terapkan ya, walaupun posisi kita belajar dari rumah ya, jarak jauh, supaya optimal itu bagaimana Bu? Iya. Iya betul Pak. Terima kasih Pak Eri, terima kasih Jen, Andriana. Mengenai pengembangan ataupun aplikasi dari pendidikan karakter ini, sebenarnya tiap hari kita kerjakan. Misalnya dengan saat kita melaksanakan PJJ setiap harinya itu, di sana kita punya waktu ataupun jadwal masing-masing pelajaran. Nah di situ kita harus satu, menanamkan sikap disiplin, termasuk dalam pendidikan karakter. Disiplinnya apa? Disiplin saat mengumpulkan tugas, disiplin saat mengisi daftar hadir. Kemudian juga ada saat diberikan tugas kita mengerjakan dengan baik. Itu akan muncul di situ kerja keras, rasa ingin tahu. Dari yang materinya mungkin belum paham, kita mencari tahu dari membaca dari berbagai sumber, akhirnya muncullah rasa ingin tahu kita. Kemudian akhirnya muncul juga satu jawaban yang mungkin berbeda dari jawaban yang sebelumnya. Itu akan muncul sifat kreatif. Kemudian mengerjakan dengan tugas dengan sebaik-baiknya itu juga termasuk dalam karakter, yaitu tanggung jawab yang tinggi. Jadi ini secara tidak langsung kita laksanakan setiap harinya sebenarnya tanpa kita sadari. Gemar membaca, kemudian misalnya sekarang banyak orang yang lagi isolasi mandiri, kita punya rezeki yang lebih, kita belikan mereka makanan ataupun vitamin, obat-obatan, kita sumbangkan juga masuk dalam peduli sosial, juga merupakan bagian dari karakter yang diinginkan. Ibu kira jawaban Ibu seperti itu, Jen? Ya, terima kasih Ibu Norva, luar biasa ya Nak ya. Itu jawaban yang disampaikan oleh Ibu Norva terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ana ya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Norva. Ya Pak. Mungkin itu saja ya terkait diskusi kita ya. Sekarang dari Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan PJJ, silakan Bapak Ibu Guru. Jadi mohon izin Pak Eri. Ya lanjut Pak Tenaga. Ya, ini pertanyaan dari Hikmah Ramadhani ya. Iya, Sudah kembali ke sekolah. Kalau untuk eskulnya kebetulan baru tadi malam nih kami sudah menyusun sama seluruh pengurus OSIS. Jadi kegiatan eskul kita Nak akan dilaksanakan rencananya minggu ketiga bulan 8 ini. Tapi ada beberapa poin penting. Yang pertama, karena eskul kita kurang lebih 18 jenis eskul. Karena ini pandemi, jadi sekolah hanya boleh dalam satu minggu itu 2 eskul yang diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dan itu pun tergantung dari Bapak Ibu Guru pembina eskul. Jadi kalau contohnya sudah ada kemarin Bapak share ke Bapak Ibu Guru pembimbing eskul, mungkin nanti untuk HAT-nya, untuk jadwalnya. Tapi tadi malam sudah
kami sampaikan ke WA grup sekolah, menyusul nanti untuk HAT-nya. Dan yang kedua, poin pentingnya adalah dalam mengikuti eskul itu diserahkan penuh kepada Bapak Ibu pembina eskul. Jadi kegiatannya itu untuk tempat dan waktu itu bisa berubah. Jadi besar harapan kami anak-anak peserta eskul harus senantiasa berkomunikasi, dan petunjuk poin pentingnya yang paling penting menurut hemat kami adalah harus jujur. Karena ini pandemi, Nak, jadi kalau kamu kurang sehat, kamu harus jujur sama pembinanya. Jadi katakan kalau seandainya kamu kurang sehat, karena kalau nanti kamu memaksakan diri, ini akan berefek nanti. Nah, ini nanti akan berefek karena bisa-bisa nanti kita lockdown. Nah, itu kita kan nggak inginkan. Jadi besar harapan kami, eskul ini adalah salah satu mengembangkan potensi non akademik. Jadi betul-betullah kita manfaatkan, harus yang kembali lagi yang dibilang Bu Norma tadi, kejujuran. Kalau memang nggak fit, kalau memang nggak sehat, sampaikan sama pembina. Bapak, kami yakin siapapun Bapak Ibu pembinanya pasti nggak akan mungkin memaksakan kamu untuk turun ke sekolah. Mungkin itu Pak Eri yang bisa kami sampaikan, Pak Eri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hapusan. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berpartisipasi dan juga kepada peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan. Terima kasih Pak Eri. Ya, kami akhiri. Sekian, terima kasih kegiatan ini ya. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, yang belum absen silakan absen ya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Mohon izin Pak Eri. Ini izin check up. Lanjut. Ya, keluar. Pak Eri.